Gen Z membawa perubahan yang cukup besar bagi bangsa Indonesia, terutama di dalam media sosial. Namun, kerap kali kita melihat bahwa Gen Z tidak memiliki etika di dalam berkomentar di media sosial. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, kita bahas di video selanjutnya. Nah, siapakah Gen Z? Generasi Z, sering disingkat sebagai Gen Z, adalah sekelompok demografis yang mengikuti generasi milenial dan juga mendahului generasi Alpha. Mereka umumnya lahir di pertengahan tahun 1990-an sampai dengan awal tahun 2010-an. Nah, Gen Z ini dikenal sebagai generasi yang terbentuk oleh pengaruh internet, perubahan iklim, dan juga dipengaruhi oleh pandemi waktu-waktu ini. Nah, mereka cenderung kolaboratif, peduli terhadap orang-orang lain, dan juga memiliki sikap pragmatis di dalam mengatasi berbagai masalah. Nah, Gen Z ini memiliki karakteristik dan juga nilai-nilai yang unik, dipengaruhi oleh era digital dan juga peristiwa global yang dimana membentuk pandangan dunia mereka. Identitas dan nilai generasi Z. Yang pertama ada berfokus pada individualis dan juga ekspresi diri, di mana memiliki pengertian bahwa generasi Z mampu memberikan sebuah penekanan pada nilai-nilai, kebutuhan, dan juga keinginan individu di dalam bagian dari suatu masyarakat. Nah, individualis di sini berarti generasi Z pentingnya menekankan hak individu untuk berpendapat dalam kebebasan dan juga otonomi dalam mengambil suatu keputusan. Nah, sementara itu dari ekspresi diri sendiri memiliki arti bahwa Gen Z mampu dapat mengekspresikan identitas, nilai, dan juga perasaan Gen Z melalui berbagai cara seperti dalam seni, mode, atau komunikasi lainnya. Nah, selanjutnya yang kedua ada peduli terhadap isu sosial dan juga lingkungan, di mana generasi Z dikenal sebagai hal tersebut dikarenakan memiliki arti bahwa Gen Z itu memperhatikan masalah-masalah sosial yang dapat mempengaruhi di lingkungan masyarakat mereka seperti kesetaraan gender, keadilan rasial, dan juga kemiskinan. Sementara itu, peduli terhadap lingkungan berarti Gen Z memiliki suatu kesadaran akan menjaga dan melindungi lingkungan alam seperti mengurangi sampah plastik, mendukung energi terbarukan, dan juga memperhatikan dampak aktivitas manusia terhadap bumi. Nah, yang ketiga ada memiliki mentalis wirausaha dan juga kreatif. Di mana memiliki pengertian bahwa generasi Z mengacu pada sikap dan juga kemampuan yang dimiliki oleh individu dari generasi ke generasi tersebut di dalam hal berwirausaha dan juga berkreasi. Nah, mentalis dari wirausaha mencangkup kemampuan untuk berpikir secara inovatif, mengambil resiko, dan juga memiliki semangat untuk menciptakan suatu peluang bisnis. Sementara itu, kreativitas melibatkan kemampuan Gen Z ini untuk berpikir di luar kota, dapat menghasilkan suatu ide-ide baru dan juga mengaplikasikan ide-ide tersebut di dalam berbagai konteks, terutama di dalam media sosial. Nah, yang selanjutnya ada analisis melalui paradigma epistemologi terkait dengan materi etika komunikasi Gen Z di dalam bermedia sosial. Nah, paradigma epistemologi ini berkaitan dengan pengetahuan, keyakinan, dan juga bagaimana cara Gen Z memahami etika di dalam berkomunikasi di media sosial. Di dalam konteks media sosial ini, efektivitas komunikasi dipengaruhi oleh bagaimana pemahaman Gen Z dan juga pengetahuan yang dimiliki oleh Gen Z dalam hal menyebarkan suatu informasi. Nah, selain itu di dalam hal interaksi juga Gen Z perlu memperhatikan etika dalam menjaga ataupun menghormati privasi orang lain, menghindari perilaku cyberbullying, dan juga membangun hubungan yang sehat dan positif antar sesama pengguna media sosial lainnya. Di mana paradigma
epistemologis ini juga membantu generasi Z untuk memahami pentingnya integritas informasi, kejujuran, dan juga tanggung jawab di dalam berkomunikasi di dunia maya. Nah, dengan demikian, analisis berdasarkan paradigma epistemologi ini, generasi Z dapat lebih memahami dan juga meningkatkan etika komunikasi mereka di dalam media sosial, sehingga dapat membangun lingkungan online yang lebih positif, inklusif, dan juga beretika. Nah, selanjutnya ada analisis melalui etika, di mana dalam aspek etika di dalam berkomunikasi di media sosial ini mencangkup tanggung jawab moral generasi Z dalam hal menyebarluaskan suatu informasi dan juga berinteraksi dengan orang lain di dalam jaringan internet. Nah, penting untuk menghormati sebuah privasi, menghindari penyebaran konten yang bersifat merugikan orang lain, dan juga menjaga integritas di dalam hal berkomunikasi. Nah, dalam analisis melalui etika ini, komunikasi Gen Z di media sosial penting untuk memahami bagaimana penerapan nilai-nilai dan juga norma-norma di dalam hal menggunakan media sosial yang mereka anut tersebut, serta bagaimana hal tersebut dapat tercermin dalam interaksi online mereka. Nah, dengan mempertimbangkan beberapa aspek seperti adanya transparansi dan juga kejujuran, penghargaan terhadap privasi atau menghormati privasi orang lain, kesadaran terhadap dampak akan penggunaan media sosial jika berlebihan, pencegahan cyberbullying terutama, dan juga penting untuk menjaga mental health di dalam berkomentar sehingga tidak bersifat menyinggung pengguna media sosial lainnya. Nah, dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut, kita dapat memahami bagaimana Gen Z berperilaku dan juga bertindak secara etis di media sosial. Nah, yang ketiga ada analisis melalui logika. Nah, di sini logika memainkan peranan yang sangat penting di dalam hal memastikan argumen yang disampaikan oleh Gen Z, terutama di dalam hal berkomunikasi di dalam media sosial, sehingga memiliki dasar yang kuat dan juga konsisten. Nah, penting untuk menggunakan suatu pemikiran yang logis dalam hal menyusun argumen, menghindari kesalahan penalaran, dan juga memastikan informasi yang disebarluaskan secara kohesif dan juga relevan, di mana sehingga tidak menyinggung pengguna media sosial lainnya. Nah, dengan menggunakan logika yang baik, seseorang ataupun Gen Z dalam hal ini dapat memperkuat pesan yang disampaikan dan juga mencegah penyebaran informasi yang salah ataupun menyesatkan. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa etika komunikasi Gen Z di dalam hal bermedia sosial ditandai oleh keterbukaan, privasi, empati, pencegahan cyberbullying, dan juga kritis terhadap suatu informasi. Nah, mereka juga dalam hal ini berperan aktif di dalam menciptakan suatu lingkungan online yang lebih positif dan juga bertanggung jawab. Salah satu oknum warga luar Buleleng bernama Nyoman Artawan yang diduga asal dari Kabupaten Tabanan, Bali malah membuat status di akun Facebook-nya mencemarkan nama baik Desa Tua Bali Aga, yaitu Desa Sidatapa. Atas status dan komen tersebut dalam hitungan hari, warga Ya, kemajuan teknologi membuat masyarakat Indonesia melek pada inovasi dan kemudahan berinteraksi. Namun sayang masih banyak yang tak paham perihal literasi, sehingga seringkali mungkin asal bunyi ketika mungkin tak salah juga ya jika tingkat kesopanan penghuni dunia maya Indonesia pernah dikatakan rendah alias tidak sopan. Kami bahas bersama 63 juta orang dari seluruh populasi atau wilayah di Indonesia. 95% mereka mengakses ke media sosial. Data ini dari kita lihat.
Nah, terkait permasalahan-permasalahan yang sudah sempat ditayangkan di dalam video sebelumnya, ada pun beberapa solusi berkomunikasi dengan baik khususnya bagi Gen Z di dalam hal media sosial. Yang pertama ada itu tentang penggunaan media sosial secara efektif. Yang kedua, menggunakan kata yang singkat dan juga jelas sehingga penggunaan kata yang berlebihan tidak menyinggung pengguna media sosial lainnya. Dan yang ketiga, menggunakan bahasa yang inklusif, mendengarkan dengan empati, memberikan suatu ruang objek untuk berkreativitas dan juga menggunakan emoji dan juga GIF yang relevan. Nah, penggunaan emoji dan GIF ini sangat mempengaruhi di mana ketika kita salah menggunakan emoji dan GIF, maka juga salah diartikan oleh pengguna media sosialnya. Maka dari itu, kita sebagai Gen Z lebih bijak menggunakan media sosial sehingga tidak menimbulkan suatu permasalahan di kemudian hari. Nah, terkait tayangan dari video yang sebelum saya sampaikan, kesimpulan yang dapat saya tarik di dalam video ini yaitu penting untuk kita, khususnya Gen Z, di dalam hal menggunakan bahasa yang inklusif, menghormati keberagaman, berkomunikasi secara singkat dan juga jelas, memperhatikan privasi dan juga keamanan data, serta mendengarkan dengan empati terhadap perasaan dan juga pendapat orang lain. Nah, dengan mempraktikkan etika komunikasi ini, Gen Z dapat membangun sebuah hubungan yang positif dan juga bermakna di media sosial.